Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi bersama di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini, sampai detik ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu. Kami rindu untuk masuk lebih dalam di hadirat-Mu. Karena di hadirat-Mu kami percaya kami akan menemukan kemenangan, kelepasan, pemulihan, dan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bekerjalah siang hari ini Tuhan, lawatlah setiap hati kami, karena kami rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji, menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita pasti tidak goyah, tidak bimbang dan tidak khawatir, karena Tuhan selalu menopang dan menuntun kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tidak ada yang lebih dalam dari kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari kasih manusia adalah kasih yang terbatas. Kasih pasangan kami, kasih orang tua kami, bahkan kasih hamba Tuhan, itu adalah kasih yang terbatas. Tetapi ketika kami melihat kasih-Mu, hati kami sungguh bersyukur, sebab kasih-Mu begitu besar. Karena nyawa-Mu Engkau relakan bagi setiap kami, dan kami bersyukur akan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji, Engkau tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat untuk bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, sungai kehidupan bagi kami. Kami bersyukur. Ya la 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 basyara la 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 basyere. Ya la 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 basyere. Ya la 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 basyere. Mari sembah Dia siang hari ini. Angkat suaramu bersama, tinggikan nama Tuhan. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Oh, terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Haleluya. Kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Oh. Ya Bapa, ya Bapa. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya la la basyara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Terima kasih Tuhan, kami percaya seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Terimalah setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada siang hari ini. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah kerinduan kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kami percaya saat hati Tuhan disenangkan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tidak hanya berharap untuk berkat-berkat jasmani, tetapi siang hari ini kami rindu untuk berkat-berkat rohani dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, berkat jasmani itu hanya sementara. Berkat rohani kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, curahkan berkat-Mu siang hari ini. Berkat rohani, lebih lagi, lebih dahsyat
tercurah siang hari ini. Ya Bapa, bekerjalah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi masalah pergumulan hidup kami siang hari ini, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang membimbing setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh pujian, penyembahan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh kembali lagi bersama-sama di program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu Saudara-saudara sangat terberkati melalui program ini. Dan saya ingin ingatkan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara sangat diberkati, jangan lupa untuk membagikan berkat itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Hari ini kita akan sama-sama menikmati hidangan firman Tuhan untuk manusia roh kita. Dan saya hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Takut Menderita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita semua dan kita semua dapat memperhatikannya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Judul perikopnya adalah menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Tuhan, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Tuhan dalam nama Kristus itu. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, banyak orang akhir-akhir ini lupa bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Kalau kita lihat banyak orang Kristen dewasa ini takut untuk menderita. Makanya gak heran gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran itu begitu rame, begitu banyak jemaatnya. Karena apa? Orang-orang Kristen di akhir zaman ini sangat sedikit sekali yang mau dan bersedia menderita untuk nama Tuhan. Ketika mereka datang ke gereja dan pendetanya berkhotbah tentang menjadi orang Kristen harus berani menderita, mereka langsung tutup kuping, bahkan mereka gak segan-segan untuk pindah gereja. Karena bagi mereka sudah berpikir, saya hidup di dunia sudah susah, ikut Tuhan kok malah lebih susah, ikut Tuhan kok malah lebih menderita. Seharusnya hidup saya sudah susah, saya ke gereja, saya seneng, saya happy, ikut Tuhan hanya terima berkat. Saudara-saudara, saya mau katakan hati-hati.
Orang Kristen akhir zaman, akhir ini saudara-saudara, sudah lupa bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan iman Kristen. Tetapi yang perlu kita sadari adalah penderitaan yang dialami oleh orang Kristen sejati berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh orang dunia. Karena penderitaan orang Kristen ujungnya itu adalah kemuliaan. Tetapi penderitaan orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan menuju kepada kesia-siaan dan kebinasaan. Seperti Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan turun ke dunia, dia rela menderita. Dia rela untuk meninggalkan statusnya sebagai Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu penderitaan yang paling berat dibandingkan penyalipan Yesus di atas kayu salib. Saya berkata begini bukan berarti penyalipan itu tidak berat penderitaannya. Tetapi penjelmaan Tuhan menjadi manusia itu adalah penderitaan yang paling berat. Mengapa? Karena dia Tuhan yang kudus, dia Tuhan yang suci, harus datang kumpul hidup bersama manusia-manusia berdosa. Oh, itu pasti sangat tidak mengenakkan. Sama seperti kalau saudara-saudara orang tipenya bersihan, tipenya mandi sehari bisa 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kali. Lalu Anda harus tinggal serumah hidup dengan orang yang mandi aja mungkin 1 tahun sekali. Bahkan mungkin 5 tahun sekali baru mandi. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Pasti saudara-saudara gak betah dan saudara-saudara menderita, bukan? Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Dia suci, dia bersih, dia kudus, tidak ada dosa. Tetapi Tuhan mau kumpul sama kita yang kotor, yang najis. Ibarat kita ini gak mandi ribuan tahun saudara-saudara. Tapi Tuhan mau datang untuk kita, menderita untuk kita. Dan kita tahu penderitaan yang dialami Tuhan membawa Tuhan itu dimuliakan. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kita sudah punya teladan bahwa Tuhan mau menderita dan mendapat kemuliaan. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mau untuk menderita. Dan nanti pada saatnya kita pasti akan dimuliakan. Persoalannya adalah banyak orang Kristen tidak mau, bahkan anti akan namanya penderitaan. Terlebih yang paling berat kalau disuruh menderita karena melakukan firman Tuhan. Orang Kristen pasti gak mau. Banyak kali gak mau. Contoh paling simpel. Kalau firman Tuhan suruh ampuni orang yang bersalah kepada Anda, apakah Anda langsung mau mengampuni? Belum tentu. Lihat-lihat dulu, kalau orangnya minta maaf saya baru mau mengampuni. Kalau orangnya gak minta maaf, ya kan, najis saya mengampuni mereka. Tetapi firman Tuhan suruh ngampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, apa yang firman Tuhan perintahkan, suka tidak suka kita harus mau lakukan. Begitu juga dengan firman Tuhan yang lain, yang jauh-jauh lebih kompleks, yang jauh lebih berat. Harus kita lakukan. Seperti kita membayar persepuluhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengembalikan 1/10 apa yang kita miliki kepada Tuhan. Karena itu haknya Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang masih hitung-hitungan sama Tuhan. Wah ini mah gak cukup ini kalau buat sebulan perpuluhan. Nanti saya tunggu kaya. Kalau saya dapat gaji 10 juta per bulan baru saya kasih perpuluhan. Bener, dapat 10 juta gaji. Mau ngasih perpuluhan, hitung-hitungan lagi. Waduh masih gak cukup, gaya hidup saya naik. Gaji saya naik, gaya hidup saya juga naik.
Nantilah tunggu Tuhan kasih 100 juta per bulan. Begitu tiba saatnya 100 juta per bulan, dihitung-hitung lagi. Waduh, masih gak cukup, cicilan saya tambah mahal. Berkatnya 100 juta, cicilannya juga naik. Dulu 100 ribu, sekarang sudah 10 juta per bulan, bahkan lebih. Nantilah nunggu saya dikasih Tuhan 1 miliar, baru mau perpuluhan. Dan benar dikasih Tuhan 1 miliar saudara-saudara. Ketika itu perpuluhannya berarti sudah 100 juta. Begitu dia dapat uang 1 miliar, dia berkata, kali ini saya mau komitmen, bayar. Pada saat dia mau ke ATM ambil uang 100 juta untuk perpuluhan, di situ iblis mulai berbisik. Kamu gak eman-eman apa kasih 100 juta buat gereja? Kamu gak eman-eman apa 100 juta ini dikasih buat Tuhan? Kan enak buat kamu investasi, kan enak buat kamu buka bisnis lagi. Supaya makin besar nanti bisnismu, makin diberkati. Nanti tunggu aja kalau kamu sudah punya uang 10M. Lalu dia pikir, oh bener juga ya. Kalau saya pakai uang ini 100 juta untuk mengembangkan bisnis, saya punya uang 10M, bukankah nama Tuhan dimuliakan? Akhirnya dia gak pernah ngasih saudara-saudara. Begitu dia dapat 10M, mau keluar 1M, dia mikir lagi, waduh Tuhan, kok ngasih Tuhan besar banget ya 1M. Saudara-saudara, saya mau katakan, kalau Anda masih terus-menerus nyang-nyangan bahasa orang Jawa, atau tawar-menawar akan perintah firman Tuhan, hati-hati. Anda artinya menjadi orang Kristen yang anti menderita. Dan kalau Anda menderita, kalau Anda anti menderita, maksud saya, hati-hati, hidup Anda sedang dalam bahaya. Karena apa? Kalau Anda hanya ingin senang-senang ikut Tuhan, kalau Anda hanya ingin happy-happy terus ikut Tuhan, maka nanti ada saatnya badai pencobaan datang dan iman Anda saya pastikan akan hancur, akan runtuh, dan Anda akan mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, harus berani menderita. Apalagi menderita karena melakukan firman Tuhan. Harus. Yang enggak boleh, yang jangan sampai terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita harus menderita karena kita berbuat jahat. Karena kita suka fitnah orang, karena kita mungkin suka korupsi, karena kita mungkin suka gak mau jujur. Kalau kita menderita karena hal-hal yang jahat, kita patut jauhi. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita menderita karena firman Tuhan, karena nama Tuhan, maka kita harus bersuka cita. Kita harus happy, harus datang, dekati penderitaan itu, jangan jauhi penderitaan itu. Karena satu-satunya cara untuk hidup kita dimuliakan adalah saat kita mau menderita bagi nama Tuhan. Mari siang hari ini, saudara-saudara, ubah perspektifmu, ubah hatimu. Jangan anti sama penderitaan. Lakukanlah firman Tuhan, walaupun kau menderita, tetapi Tuhan sanggup melihat penderitaanmu, sanggup melihat air matamu, dan Tuhan pasti akan membalas dengan kemuliaan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita, sehingga kita boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tutup menara doa siang hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu, kami diingatkan untuk penderitaan. Itu adalah bagian dari pemurnian iman kami kepadamu. Ampuni kami seringkali kami menjauhi penderitaan. Ampuni kami seringkali kami menolak bahkan penderitaan-penderitaan yang harus kami alami karena kami hidup dalam firman-Mu. Ampuni kami. Tetapi siang hari ini kami mau Tuhan belajar menderita, melakukan firman-Mu oleh karena nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya di balik penderitaan-penderitaan karena nama Yesus, karena menjadi orang Kristen, Tuhan akan menyiapkan kemuliaan,
pada saat Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan tertanam, bertumbuh subur, berbuah lebat dalam hati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biar Roh Kudus terus yang berbicara dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebentar kami akan beraktivitas, melakukan kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Kami yakin Tuhan akan membuatnya beruntung dan berhasil. Tuhan akan memberkati karena kami berjalan tidak dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kita tutup doa siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah menara doa kita siang hari ini. Dan bagi setiap Bapak Ibu yang terberkati, jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, shalom.